Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wa'adal jannata liman mata alal imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mab'usi ilal insi wal jan wa ala alihi wa sahbihi wa man kana a'maluhu muwafiqatan bis sunnati wal Qur'an. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wa qala aidan, innal ladzina qalu rabbunallah summastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aksiru min zikri hazimil ladzat. Wa qala aidan idza mata ibnu adam in qata amaluh illa min salas, shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin shalihin yad'u lah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin asyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukarramin, segenap para alim ulama, para asatizah, para tokoh masyarakat, para bapak, para keluarga. Di antaranya ada guru kita Bapak Ustaz Dasuki, Al-Ustaz Dr. Andes Waridi Anwar, Bapak Ustaz Haji Ahmad Jamil, Bapak Al-Ustaz Haji Ahmad Ansor, Bapak Ustaz Zikrullah Abbas, ada Bapak ketua RW, begitu juga ketua RT, dan segenap para tokoh masyarakat lainnya yang mohon maaf manakala saya tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu. Namun insya Allah sudah barang tentu tidak sedikit pun bermaksud mengurangi rasa hormat, ta'zim dan mahabbah saya kepada segenap para tokoh masyarakat. Wabil khususil khusus tentunya segenap keluarga besar daripada almarhum Bapak Haji Ahmad Muhammad bin Buang, yang pada malam hari ini kita peringati 7 harinya, sehubungan pada 1 minggu yang lalu tepatnya, yaitu pada malam Kamis atau hari Kamis dini hari, ya, almarhum dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita berharap dengan sebab dan wasilah kita kumpul pada kesempatan malam hari ini yang cukup banyak yang hadir Bapak Saudara. Insya Allah semuanya datang niatnya sama untuk mendoakan almarhum, sehingga mudah-mudahan kita doakan almarhum pada saat meninggal dunia meninggal dalam keadaan husnul khotimah, sehingga dijadikan dan dicatat sebagai hamba Allah
yang mendapatkan nilai-nilai kebaikan. Mudah-mudahan segala amal-amal ibadahnya diterima. Manakala ada kesalahan, ada kekurangan, diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan semoga kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah. Kuburnya dijadikan satu taman daripada taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga kita doakan semoga keluarga yang ditinggalkannya, baik istrinya, baik anaknya, mantunya, cucu-cucunya, semuanya mudah-mudahan Allah jaga, Allah pelihara kesehatannya, dan tetap terus istiqomah bisa menjalankan ya kehidupan ini dengan sebaik-baiknya, sehingga mudah-mudahan bisa melanjutkan thariqah daripada yaitu almarhum Bapak Haji Ahmad Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Bapak saudara, tentunya saya juga mohon maaf manakala memang saya baru hadir. Ya rencana sih pengennya dari awal ya, tapi ya keluarga juga sudah maklum ya, karena memang ya kalau malam Jumat saya pengajian memang cukup padat dari mulai habis maghrib ya, jadi mulai habis maghrib di Masjid At-Tahiri, kemudian selesai Isya langsung ya berangkat menuju Masjid Jami Nurus Solihah, selesai dari Masjid Jami Nurus Solihah lanjut ke Musolah At-Taqwa ya. Nah dari Musolah At-Taqwa alhamdulillah ya saya masih bisa hadir ya, dan alhamdulillah Ustaz Dasuki tadi pas ya lagi di penghujung tahlil dan zikirnya. Mudah-mudahan tahlil, tahmid, zikir yang tadi sudah dipimpin oleh Ustaz ya Dr. Andes Dasuki mudah-mudahan menjadi satu wasilah, satu sebab mudah-mudahan nanti doa-doa kita semuanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak saudara, yang namanya kematian itu memang sudah menjadi sunnatullah. Jadi setiap manusia, bahkan setiap makhluk Allah yang bernyawa itu pasti akan menemukan yang namanya kematian. Bahkan kalau kita belajar ilmu tauhid, itu kematian hukumnya wajib. Kalau seandainya ada sosok manusia yang pantas untuk hidup selamanya, itu tidak lain adalah kekasihnya Allah, Habibullah, kekasihnya Allah. Siapa kekasihnya Allah Subhanahu wa taala? Kita paham semua, kita maklum semua, tidak lain adalah Muhammad Rasulullah. Beliau adalah Nabi Muhammad, utusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi nyatanya apa Bapak Saudara? Nabi Muhammad dalam usia 63 tahun, dalam usia relatif yang memang tidak terlalu tua, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dan saat itu Nabi mau. Kenapa? Karena Nabi ingin bertemu dengan kekasihnya. Coba kalau umat-umat yang lain itu banyak yang diberikan umur lebih panjang. Bahkan Nabi Allah Nuh alaihissalam itu dalam Al-Quran dijelaskan umurnya itu 950 tahun. Itu Nabi Allah Nuh Bapak Saudara. Tapi Nabi Muhammad, Nabi yang paling istimewa, itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam usia 63 tahun. Nah, makanya kita sebagai umatnya ia mencontoh Nabi Muhammad. Ya, makanya Nabi bilang usia umatku panennya baina sittin was sab'in, antara 60 sampai 70. Ini rata-rata sebegitu Bapak Saudara. Kalau kita lihat orang tua kita Bapak Haji Ahmad Muhammad, beliau alhamdulillah usianya udah mencapai 70. Begitu ya? 70 berapa deh? Pas. 70 pas ya.
Ya, sab'in. Usianya 70. Nah, kalau yang hadir di sini kan masih muda-muda semua ini. Rata-rata yang saya lihat 17 tahun. Ya. Samping kanan saya, samping kiri saya, depan saya. Ini muka-muka muda semua. 17, 20 tahun, ya kan? Gitu. Kalau dilihat dari samping, ya. Nah, seperti itu. Jadi artinya apa? Kita sebagai manusia, ya pasti suatu saat akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk itulah makanya kita di dunia ini benar-benar harus menjalankan segala perintah-perintah Allah, menjauhkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau bicara masalah ya biografinya orang tua kita Bapak Haji Ahmad Muhammad, Masya Allah, beliau kita kenal banget. Beliau adalah orang baik. Beliau termasuk cinta ibadah. Beliau adalah orang yang senantiasa juga bergaul di masyarakat, yang suka memberi bantuan-bantuan kepada masyarakat, khususnya di sekitar kita dan di keluarga. Masya Allah, kita bisa tahu dah bagaimana kebaikan-kebaikan orang tua kita Bapak Haji Ahmad Muhammad. Makanya beliau ketika meninggal dunia kelihatannya enggak susah, gampang, singkat banget. Pada malam Kamis sebelum beliau meninggal, seminggu sebelumnya, beliau masih ada di Musholah Al-Barokah. Bahkan saat itu beliau pakai baju gamis, rapi, bahkan mukanya bengar, mukanya berseri. Saat itu sempat ngobrol cukup lama. Saya mau berangkat, biasanya kan langsung tuh. Tapi saya sempat ngobrol dulu, berbincang-bincang dulu saat itu. Dan itu saya nggak sangka bahwa obrolan saya, perbincangan saya pada malam Kamis tersebut adalah obrolan yang terakhir. Dan saya nggak melihat ada tanda-tanda sedikit pun. Cuma yang saya lihat, ya beliau itu mukanya bercahaya. Itu mukanya berseri. Dan kelihatannya benar-benar bergairah, enak dilihatnya. Itu begitu Bapak Saudara. Makanya pada saat saya lagi ke pondok pesantren, ya atau hari Al-Muflihun di Anyer, hari Rabu saya berangkat, ya kemudian setelah maghrib malam Kamis ada informasi bahwa ya Baba lagi kurang sehat, ya bahkan ya kata keluarga kelihatannya dokter udah nyerah. Sehingga keluarga udah harus mengikhlaskannya. Itu informasi pertama seperti itu. Saya bilang ya Allah, saya lagi di Anyer, saya nggak bisa hadir. Tapi di pondok saya sama anak-anak tuh, ya habis sholat isya langsung bacakan Fatihah. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik buat almarhum saat itu. Ternyata paginya diinformasikan bahwa ya orang tua kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi begitu cepat berangkatnya. Dan mudah-mudahan ini pertanda baik buat orang tua kita. Karena di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala bilang begini Bapak Saudara. Innalladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya mereka orang-orang yang sudah berikrar menyatakan dirinya Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kita selalu baca berulang-ulang dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu selalu kita ucapkan minimal sehari semalam 17. Berapa kali? 5 kali. Ya, minimal sehari semalam 5 kali kita ucapkan dalam tasyahud akhir yang merupakan itu rukun qauli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, ini kita udah berikrar bahwa Tuhan kita tidak lain adalah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah kemudian summastaqamu, lalu mereka setelah beriman, setelah berikrar, mengucapkan 2 kalimat syahadat, lalu mereka istiqamah, terus menjalankan segala perintah-perintah Allah, menjauhkan segala larangan-larangannya. Allah janjikan orang-orang yang seperti ini Bapak Saudara, dia beriman, dia istiqamah, ya pada saat mau meninggal dunia enggak pakai susah-susah. Tatanazzalu alaihimul malaika, maka menjelang kematiannya itu akan datang malaikat-malaikat rahmat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira. Cuma kita yang hidup enggak tahu aja. Pribadi orang-orang yang istiqamah itu Masya Allah, ketika didatengin sama malaikat-malaikat rahmat, itu mereka senang karena beritanya enak. Pertama begini beritanya, alla takhafu, kamu nggak usah takut. Wahai Pak Haji Ahmad, nggak usah takut. Nanti akan datang malaikat Israel. Ya, nggak usah takut. Jangan kita takut dengan dunia yang kita tinggalkan. Masya Allah, kalau Pak Haji Ahmad kalau lihat dunianya, Masya Allah, beliau sering kali cerita sama saya. Tiap hari tamu mau banyak aja datang. Kalau yang datang tuh bawa duit semua. Ya, kalau masalah dunia beliau cerita sama saya, alhamdulillah Ustaz, ya, saya bersyukur banget. Kenapa? Karena setiap hari kadang-kadang dia punya kantor, tapi rumah juga jadikan kantor. Itu Allah udah kirim tuh. Rezeki ya udah dikirimkan, ya alhamdulillah. Namun beliau dengan rezeki yang udah diberikan begitu nggak lupa, dia selalu infakkan, dia selalu sedekahkan, baik kepada keluarganya, apalagi sama cucu-cucunya, dicerita sayang banget. Ya itu Masya Allah. Apa saja yang kita berikan buat keluarga Bapak Saudara, itu nilainya sodako, itu nilainya pahala besar. Sehingga ada dosa-dosa tuh Bapak Saudara yang tidak akan diampunkan oleh Allah disebabkan karena kita sholat, kita puasa, kita haji, kita umroh, itu dosa kagak diampunin. Tapi itu dosa bisa diampunkan dengan sebab kita sayang dengan keluarga. Jerih payah kita, uang yang kita dapatkan dari jalan yang halal, kemudian kita berikan buat istri, buat anak, buat cucu. Itu ketika mereka yang diberikan gembira, senang, maka otomatis dosa-dosa kita akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kadang-kadang kita lupakan. Ya sebenarnya itu berinfak ya kepada keluarga itu pahalanya sangat besar. Jadi sebelum kita infak kepada orang lain, berinfak dulu kepada keluarga. Istri kita utamakan, anak kita utamakan, cucu kita utamakan. Dan Pak Haji Ahmad sering cerita sama saya. Ya, saya Ustaz alhamdulillah ya buat anak-anak, buat cucu saya selalu siapkan. Masya Allah, itu adalah salah satu keistimewaannya. Belum lagi yang lain-lain. Ya, jamaah Mushola Al Barokah, ya saya nggak perlu sampaikan betapa besarnya jasanya ya di ya, kawasan Mushola Al Barokah. Ya, belum lagi yang lain-lainnya. Ya, termasuk beliau juga sering memberikan sumbangsihnya untuk ya pondok pesantren Atoreh Al Muflihun di Anyer. Nah ini jadi artinya saham buat akhiratnya banyak Bapak Saudara. Nah makanya kata malaikat, alla tahapu, kamu gak usah takut, udah ninggalin dunia, ya nggak usah takut lagi. Ya kemudian ninggalin anak, ninggalin istri, ninggalin cucu yang begitu disayanginya, ya nggak usah takut kata malaikat rahmat. Alla takhafu wala tahzanu, bahkan gak usah berduka cita. Ya kali kita sayang dengan keluarga, tapi saat ini memang udah waktunya harus ninggalin keluarga
kamu nggak usah berduka cita. Begitu kata malaikat rahmat. Makanya kan kita sebagai manusia diperintahkan untuk mencintai dunia. Kita diperintahkan untuk mencintai istri, suami, anak, cucu, harta, pangkat, jabatan. Tapi ingat, kecintaan itu sekedarnya saja. Karena kecintaan yang hakiki harus kita tanamkan dan akan kita curahkan sepenuhnya. Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi salah Bapak Saudara kalau kita terlalu cinta sama pangkat, kita terlalu cinta sama harta, kita terlalu cinta sama anak dan keluarga, yang bisa membuat akhirnya kita enggak mau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang membuat kita enggak mau dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang salah. Karena suatu saat itu semuanya akan kita tinggalkan. Tapi kita disuruh cinta sama keluarga sekedarnya, cinta sama harta sekedarnya, cinta kepada pangkat juga sekedarnya. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Jadi hari kiamat nanti, Pak, ya, itu awalnya ketika malaikat Israel datang akan mencabut nyawa kita. Kata Allah, tidak ada lagi manfaatnya harta, pangkat, jabatan, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa hati yang bersih. Nah, ini mudah-mudahan Pak Haji ya Ahmad Muhammad nih ketika menghadap kepada Allah membawa hati yang bersih. Ya, bahkan menurut informasi dari keluarga itu ketika mau meninggal pun sebelumnya ya beliau udah kotoran-kotorannya udah buang semuanya. Ya, itu tandanya. Ya, jadi sempat beliau buang air besar, apa semuanya udah bersih sehingga pada saat dimandiin, ini menurut kesaksian daripada keluarganya sendiri, udah bersih. Ya, udah ditekan-tekan perutnya pun udah bersih, udah nggak ada kotorannya. Ini kan artinya apa? Ini nggak sembarangan Bapak Saudara. Orang-orang yang model begini nggak sembarangan. Allah berikan keistimewaan seperti itu. Ya, jadi itulah yang dikatakan orang yang punya hati yang bersih, ya hati yang salim, itu insya Allah dia akan selamat. Tapi kadang-kadang ada orang yang sibuk dengan hartanya, sibuk dengan pangkatnya, dengan jabatannya, akhirnya dia lalai untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Jangan sampai harta yang kita miliki, pangkat, jabatan, bahkan anak dan keturunan itu bisa melalaikan diri kita untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kita nih yang muda-muda apalagi, ya jangan disangka oh saya masih lama Ustaz. Jangan. Kalau bicara masalah mati, ya nggak ada yang muda, nggak ada yang tua. Ya, ini kadang-kadang saya sering bicara masalah kematian, yang muda ngeliatin yang tua. Ya. Yang muda ngeliatin yang tua, kata yang tua, lu jangan begitu. Gua aja yang diliatin. Ya, belum tentu. Kadang-kadang yang tua ngalah. Ya, kata yang tua, udahlah yang mudaan duluan. Tuh begitu. Ya, jadi artinya ini nih yang namanya kematian akan datang kepada kita semuanya. Nah, makanya walaupun sesibuk apapun kita, tolong jangan lupa kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang cerdas itu Bapak Saudara bagaimana? Orang yang bisa membagi waktu dengan sebaik-baiknya. Kapan waktu kumpul dengan keluarga? Kapan waktunya kita bermuamalah, berbisnis, ya. Kapan waktunya kita bermasyarakat, berinteraksi dengan masyarakat? Kapan juga waktunya kita harus ibadah, kita harus ngaji, kita harus menempatkan waktu untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu baru orang disebut cerdas. Kalau 24 jam disibukkan dengan dunia, pangkat, jabatan, nah ini mengerikan Bapak Saudara. Ini contoh nih, orang tua kita semuanya bisa benar-benar ya dibagi
Kapan waktunya ibadah? Yang namanya ngaji malam Kamis, ya selama beliau sehat, saya lihat belum pernah alpa. Hadir terus. Bahkan kalau saya lambat di WA, ya Ustaz, ya ngaji enggak nih? Begitu. Ya, saya pasti di WA mulu. Ya, kalau saya enggak datang, itu pasti beliau WA. Saya bilang, ya insya Allah ngaji, cuma agak terlambat nih, sebentar. Nah, seperti itu. Jadi selama beliau sehat, itu pasti beliau ada di Al-Barokah. Yang memang kegiatan rutinitas setiap malam Kamis. Nah makanya kemarin saya tuh waktu malam Kamis saya bilang, ya Allah, ini di Al-Barokah 2 orang tua kita udah nggak ada. Yang pertama ya Al-Ustaz Asnawi Rojali, dia orang tua kita di Al-Barokah. Yang kedua Al-Ustaz Haji Ahmad Muhammad, orang tua kita juga. Ini kita kehilangan di Al-Barokah 2. Tapi kemarin alhamdulillah yang muda-muda banyak yang hadir. Penuh kemarin di Musola Al-Barokah. Ya, waktu pengajian. Yang muda-muda ada Pak RT, ada semuanya pada hadir. Ya, mudah-mudahan seterusnya setiap malam Kamis. Nah, itu mereka hadir semuanya. Karena kalau kita lihat sekarang orang-orang tua kita udah pada kagak ada, Bapak Saudara. Ya, nah seperti itu. Jadi kita kehilangan Musola Al-Barokah, sebenarnya kehilangan ini 2 tokoh yang kita contoh ya di Al-Barokah, dua-duanya dipanggil oleh Allah. Tapi kita berharap mudah-mudahan ya yang muda-muda nih ya bisa melanjutkan ya. Khususnya keluarga juga begitu. Mudah-mudahan anak-anaknya nih bisa ngelanjutin juga. Ya, jangan sampai tidak bisa melanjutkan thariqah orang tuanya. Karena nanti orang tua kita, Pak, ketika di padang atau di alam barzah, itu mereka juga ngelihat ya bagaimana keluarganya. Kalau keluarganya yang ditinggalkan terus istiqomah bisa melanjutkan thariqah orang tuanya, dia akan senyum, senang, bahagia. Alhamdulillah, anak-anak saya ibadahnya rajin, cucu saya ibadahnya rajin, mantu saya ibadahnya rajin. Itu gembira orang tua kita yang sudah berada di alam barzah. Karena orang kalau meninggal dunia bukan seperti mati, seperti kucing, ayam, ya, tapi masih ada kehidupan setelah itu. Ya, makanya kata malaikat rahmat begitu. Enggak usah takut, enggak usah berduka cita. Walaupun kita ya meninggalkan orang-orang yang kita cintai, kita ninggalin istri, kita ninggalin suami, kita ninggalin anak, kita ninggalin mantu, kita ninggalin cucu, itu orang-orang yang sangat kita cintai. Tapi kata malaikat, ini udah sunnatullah, enggak usah kamu berduka, enggak usah kamu bersedih. Tapi ingat, wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Bergembiralah kalian dengan surga yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh, jadi gembira kamu, lupakan itu harta, pangkat, jabatan yang memang kelihatannya masih enak. Ya, keluarga ya yang memang kita nggak boleh jauh dari keluarga. Tapi saat ini sudah beda. Kamu harus gembira. Kenapa? Sorga udah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Bapak Saudari yang namanya sorga. Susah diceritakan bagaimana nikmatnya sorga. Sampai-sampai di dalam hadis Rasulullah bilang, mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar. Begitu kata Rasulullah. Jadi yang namanya sorga itu mala ainun ra'at, mata enggak pernah melihatnya. Jadi kalau kita mau cerita sorga, susah kita ceritain bagaimana nikmatnya sorga, karena mata kita belum pernah lihat, telinga belum pernah mendengar, bahkan belum terlintas di dalam hati manusia. Itu namanya sorga. Orang, Pak, kalau udah masuk sorga, di dalam salah satu hadis dibilang, kamu penduduk-penduduk sorga, pada saat kamu baru mau masuk ke dalam sorga, itu nanti ada suara yang manggil-manggil. Ya, hei penduduk sorga, saat ini kamu akan hidup selamanya dan kamu tidak akan mati lagi. Tuh, jadi ketika udah masuk dalam sorga, udah hidup selama-lamanya. Nggak akan mati, Bapak Saudara. Kalau kita masih ada kematian nanti. Ya, tapi kalau orang udah masuk ke dalam sorga, hidup selamanya, tidak akan mati. Kemudian kamu silahkan
hidup dalam kondisi muda semuanya. Nggak ada yang tua, nggak ada yang lemah. Orang di dalam sorga nggak ada yang tua, Bapak Saudara. Makanya di sorga nggak ada kakek-kakek, nggak ada. Nenek-nenek nggak ada juga. Ya, nenek-nenek nggak ada di sorga. Dulu pernah ada hadis, orang tua tanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, kira-kira saya masuk sorga enggak? Rasulullah sambil bercanda, tapi bercandanya humornya benar. Kata Rasulullah, nenek-nenek nggak ada di sorga. Tuh begitu. Jadi nenek-nenek nggak ada di sorga, Bapak Saudara. Sama kakek-kakek, orang tua nggak ada di sorga. Lalu Rasulullah habis ngomong begitu ditinggal aja. Ini orang tua yang nanya nenek-nenek, nangis terus. Sampai-sampai Siti Aisyah mendekatinya. Kenapa Bu, kamu kok menangis? Itu tadi Rasul bilang nenek-nenek kagak ada di sorga. Tuh. Lalu Rasul dipanggil, klarifikasi dah. Ya, klarifikasi apa sih maksudnya omongannya? Begini Nek, bukan berarti nenek kagak masuk sorga. Cuma di sorga tidak ada nenek. Tuh. Jadi orang kalau udah masuk sorga gagah semuanya. Di dalam salah satu riwayat itu usianya bainal isrin wassalasin, 20 sampai 30 tahun. Jadi rata-rata di dalam sorga usianya 20 sampai 30 tahun. Itu usia kalau 20 sampai 30 itu usia sedang produktif, sedang gagah-gagahan, sedang enak-enaknya. Makan durian 3 masih kuat. Ya. Benar nggak? Itu usia 20 tahun, 30 tahun makan durian 3. Bukan durian montong, ya, durian biasa, masih kuat dia. Udah gitu habis makan durian 3, makan sate, ya, masih kuat. Karena apa? Usianya 20 sampai 30 tahun. Coba Bapak Saudara kalau udah usia-usia di atas, pala 5, pala 6, makan durian, habis makan durian makan sate, berani nggak kira-kira? Ya, nggak berani dah. Ya, nggak berani kita. Udah tahu kondisi kita. Ada yang bilang Ustaz kalau durian enak sih emang, tapi kalau saya enggak dah. Nah begitu. Ada yang bilang sate kambing emang enak ya. Ya, tapi kalau buat saya enggak dah. Udah mundur dia, udah mundur. Tapi usia 20 tahun, 30 tahun enggak ada pantangan Bapak Saudara. Makan apa aja enak. Tuh nanti di sorga manusia muda semuanya. Tuh makanya enak Pak di sorga, enak. Ya. Kira-kira nih semua pada mau masuk sorga nih? Pasti mau lah. Muda semuanya nanti. Kemudian ya di sorga itu apalagi? Kata Rasulullah semua orang sehat di dalam sorga. Enggak ada yang sakit. Nah kalau kita di dunia ada yang sehat, ada yang sakit. Apalagi sekarang yang namanya penyakit banyak banget Bapak Saudara. Ya bukan yang tua aja, yang muda aja kadang-kadang sila kelamaan. Ini pada kesemutan. Ya. Iya. Kemudian ya uratnya udah pada asem. Ya. Padahal usia baru berapa? 40, 50. Masya Allah, urat pada asem. Ya kesemutan. Itu di dunia. Di dunia begitu Bapak Saudara. Ya, jadi kita kalau sila lama-lama tuh udah nggak kuat. Makanya Bapak silakan mau lonjoran boleh. Ya, nggak apa-apa. Santai aja. Ya. Tapi herannya kalau kita sila di depan kita ada kartu, kuat tuh pada. Beda kalau kita zikir, kita tahlil, sila begini 1 jam kayaknya udah udah pada kesemutan. Tapi kalau main kartu sila 2 jam kuat nggak kira-kira? Tuh yang jawab udah biasa tuh. Ya. 2 jam kuat, 3 jam kuat. Kenapa itu? Ayo kita tanya diri kita masing-masing. Apalagi disodorin Al-Quran, disodorin ratib, disodorin baca zikir. Nih udah uap mulu kita, ngantuk mulu udah. Ya baru baca ratib, ya Fatihah baru 3 kali, uapnya udah 7 kali. Ya, nah ini kita tuh. Tapi coba kalau ada gaplek, ya kita main, ya itu kayaknya seger terus. Jam 1 dibilang baru, ya jam 2 dibilang baru jam 1. Baru jam 2 kalau main kartu. Tapi bukan di sini Pak. Ya, di sini insya Allah nggak ada yang main kartu. Ya, tuh begitu. Jadi artinya
kita ini emang masih banyak yang sakit. Di dunia itu ada yang sehat, ada yang sakit. Apalagi kemarin rame-rame pandemi. Ya, 2 tahun kita Bapak Saudara, ya, enggak keluar. Bahkan ada yang sampai sekarang belum berani keluar, masih di rumah aja. Ya, ada yang begitu. Ya, karena mereka masih takut. Ada yang disuruh vaksin gak mau. Ya, sampai sekarang belum vaksin. Nah, seperti itu Bapak Saudara. Jadi dunia begitu. Makanya dunia itu ya semua bisa terjadi. Tapi nanti ketika orang masuk surga, kata Allah, kamu sehat semuanya, enggak sakit lagi. Silahkan nikmati ya apa saja yang ada di surga, nikmat semuanya. Ya, mau makan, mau minum, mau tidur, silahkan. Udah enggak ada lagi diperintahkan sholat, puasa, zakat, haji, umroh, tidak diperintahkan lagi. Udah enak berarti. Ya, kalau di sini kita masih suruh sholat, masih suruh ngaji, masih suruh melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhkan larangannya. Tapi ketika di sorga udah nggak ada lagi tuntutan begitu, udah enak semuanya. Apa aja ada Bapak Saudara. Apa yang nggak ada di sorga? Ada semuanya. Es rebus ada nggak? Es rebus ada. Es goreng ada juga. Tuh di dalam sorga apa aja ada. Tapi ingat, yang masuk surga itu siapa? Innalladzina amanu wa amilus solihati falahum jannatun naim khalidina fiha abada. Itu kata Allah. Jadi orang yang berhak masuk ke dalam surga siapa? Satu syaratnya beriman. Yang kedua syaratnya punya amal solih, karya-karya yang baik. Nih kita nih, ayo beriman udah, tinggal kita isi kehidupan kita dengan amal-amal solih. Amal solih itu nggak mesti sholat saja, ya amal solih itu nggak mesti puasa saja, ya amal solih itu nggak mesti ngaji saja, tapi berinteraksi di masyarakat, membantu, ya kita ya saling kerjasama untuk ya meningkatkan kualitas daripada masyarakat kita yang baik-baik. Itu insya Allah semuanya dinilai jadi ibadah. Nah ini yang harus kita ya perbanyak saat ini ya dalam kehidupan kita isi dengan amal-amal solih. Nah kalau kita udah beriman dan amal solih, insya Allah janjinya surga. Ini contohnya orang tua kita dah, ya orang tua kita udah enak. Tinggal kita Bapak Saudara bisa enggak ngikutin. Nah seperti itu. Jadi insya Allah ya beliau nih almarhum senyum saat ini. Istabsaru, mereka senyum yang ada di alam barzah. Apalagi ngelihat nih tamu banyak bener. Ya, mereka semuanya mendoakan almarhum. Almarhum pasti gembira. Kenapa? Karena doa yang kita sampaikan khairun minad dunya wa ma fiha. Nilainya lebih bagus daripada dunia dan isinya. Saya kalau ceritakan kebaikan Pak Haji Ahmad, Masya Allah nggak pernah selesai Bapak Saudara. Ya. Dulu awal-awal ketika saya mau melaksanakan ibadah umroh, ya itu ada ya orang-orang yang pertama kali menjadi satu cerita pertama itu orang-orang yang saya hubungi itu nggak ada yang nolak semuanya. Saya datang ke rumah Pak Haji Ahmad sama istrinya, kata beliau, insya Allah Ustaz siap saya. Padahal mau berangkat umroh tuh baru itu ada rencana, Ustaz. Ya kira-kira berangkat ini kapan? Insya Allah sebulan lagi kita berangkat. Ini baru ada rencana. Mudah-mudahan aja. Saya datang lagi ya ke rumah ya bapak ini. Ternyata kumpul semuanya. Ini orang yang pertama kali umrah sama saya 2013 ya 2013 ya. Tapi sayang sekarang satu udah diambil sama Allah Subhanahu wa taala. Tadinya saya tuh sering kumpul sama-sama. Ayo ini kita mengenang tahun 2013 karena ini nggak pernah dilupakan. Karena awalnya dari 2013, baru setelah itu saya kembali umroh. Bahkan Pak Haji Ahmad udah beberapa kali ikut dengan keluarganya. Bahkan semua keluarga daripada almarhum Bapak Haji Ahmad Muhammad sudah diberangkatkan umroh sama-sama. Masya Allah tuh begitu sayangnya ya orang tua kita Bapak Haji Ahmad. Semua berangkat walaupun nggak bareng, satu berangkat akhirnya berangkat semuanya.
Masya Allah. Dan ini beliau udah bilang, Ustaz, kalau ada ya kegiatan umroh lagi, saya mau berangkat umroh lagi. Udah disebutin tuh mantunya atau anaknya, udah disebutin siapa yang mau diajak saat itu. Ya, yang belum diajak mau diajak saat ini. Ya, cuma sayang memang karena pandemi sampai 2 tahun belum berangkat umroh dan sampai beliau meninggal dunia. Ya, jadi kesimpulannya Bapak Saudara, mudah-mudahan beliau termasuk dapat ayat ini nih. Wa absyiru bil jannati lati kuntum tu'adun. Bergembiralah ya kamu, ya wahai orang-orang yang beriman dan istiqomah dengan surga yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan kita sebagai ya jamaah yang ada dan hadir pada kesempatan malam hari ini, mari sama-sama kita saksikan ya, dan kita doakan semoga almarhum insyaallah menjadi orang-orang yang baik dan dicatat sebagai hamba-hamba Allah yang akan masuk ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita mudah-mudahan bisa yuk isi kegiatan kehidupan kita ini dengan sebaik-baiknya, karena memang umur kita nggak tahu. Ada yang mungkin 1 hari lagi, ada yang 1 minggu lagi, ada yang 1 bulan, 1 tahun, 10 tahun, 20 tahun, bahkan ada yang masih 30 tahun, bahkan masih ada yang 50 tahun. Ya, saya nggak tahu di sini. Ya, siapa yang masih 50 tahun lagi, masih 1 hari lagi, semuanya kita serahkan kepada Allah. Tapi yang terpenting bagaimana kita isi kehidupan kita ini dengan sebaik-baiknya. Anfa'u nas ya linnas. Orang yang terbaik adalah orang yang senantiasa memberikan kemanfaatan buat orang lain. Jadilah kita sebagai manusia yang bisa memberikan kemanfaatan buat orang lain. Amin ya rabbal alamin. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya untuk pribadi saya dan mudah-mudahan juga untuk keluarga besar almarhum Bapak Haji Ahmad Muhammad dan juga buat kita semua yang hadir. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah mudahkan segala urusan-urusan kita, dan akhirnya nanti pada saat kita mau meninggal dunia, kita dijadikan sebagai hamba-hamba Allah yang istiqomah, dan mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tausiah agama mengenai kematian yang insyaallah kita yang menyimaknya insyaallah akan dilakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin jamaah Majelis Nurul almarhum Bapak Haji Ahmad Muhammad bin Haji Muhammad yang kami, marilah kita berikan acara saja pembacaan doa. Dalam hari ini kami mohon kepada Ustaz Dr. Wali Anwar untuk membacakan doa dan langsung ditutup dengan urusan Bapak Haji Jabir.